Hola, gue kembali lagi. Kali ini gue sendiri dan seperti kalian lihat ini adalah segmen barulah di R66. Kali ini gue mau bahas preview menuju ke Community Shields karena gue tidak hadir pada saat live. Jadi gue hadir di sini. Gue ingin membahas sedikit preview. Kita tahu menjelang season baru ada beberapa perubahan, tidak terlalu banyak, terutama di posisi striker. Man City datangkan Haaland, Nunes ke Liverpool tapi kehilangan Mane. Sebenarnya praktis itu aja, tidak banyak yang berubah. Tapi yang seru untuk match ini, untuk gue sebagai fans Arsenal, I don't really care siapa yang mau menang kalah. Tapi untuk gue yang seru adalah kita lihat dua strategi yang berbeda, dua gaya main yang berbeda, tapi dua-dua sangat efektif karena pemainnya yang menjalankan strategi di kedua tim itu sesuai dengan keinginan pelatih. Nah ini yang penting. Jadi pelatih kan kadang, ya contoh paling bagus lah Tuchel lah, main 3-4-3 padahal kualitas pemainnya tidak sesuai dengan strategi. Nah Pep sama Klopp membuat tim ini sehingga para pemain bisa bermain sesuai dengan keinginan Klopp. Maka dari itu jangan heran berapa tahun terakhir lah kan selalu di papan atas lah Liverpool dengan Man City ini, tidak hanya di liga lokal tapi juga di Copa dan Eropa. Oke, kita mulai dulu. Yang merah ini Liverpool dan yang putih ini Man City. Oke, kita tahu semua di atas kertas kedua tim bermain dengan 4-3-3. Jadi kalau tanya, oh ya 4-3-3 sama apa bedanya? Makanya kalian jangan mau dikelabui dengan line up doang ya, karena 3-4-3-nya si Klopp sama Pep sangat berbeda. Oke. Berbedanya di mana? Satu perbedaan yang sangat signifikan adalah sirkulasi bola. Kalau Pep itu sangat rigid, melakukan sirkulasi bola lewat bawah dengan positioning dan memanfaatkan ruang. Kalau Klopp itu seringkali merombak defense lawan dengan bola-bola atas karena dia punya pemain yang kuat melakukan crossing dan untuk penetrasi lebih melakukan skill individu. Oke, kita mulai dari Liverpool dulu. Liverpool kemungkinan besar bermain dengan Van Dijk. Kalau gue bilang lebih baik ke Konate, Van Dijk Konate. Kenapa Van Dijk Konate? Biasanya Van Dijk ini mengontrol keinginan Konate yang bermain man to man, Van Dijk yang mengontrol di belakang. Nah, kiri kanan untuk TAA dan Robertson. Itu standar lah. Kalian gue rasa bisa tahu ya. Nah, di depan Salah, Jota sama Nunes. Nah, yang sangat penting sekarang perannya Nunes. Ini yang gue tunggu dari match ini. Kenapa perannya Nunes sangat penting? Karena kita tidak tahu apakah dia bermain seperti Firmino, turun ke bawah pada saat diserang, atau dia bermain seperti zamannya Liverpool Suarez dengan Torres, di mana dia bermain sebagai real striker. Oke, ini sangat penting. Ditambah kedua kedua attacking midfield, Thiago sama Henderson atau Keita dengan Fabinho. Oke. Di atas kertas is very simple. Cuman yang jadi masalah dengan Liverpool adalah, kalau menurut gue ya, pada saat mereka melakukan pressure, ini gue geser dulu, gue hapus dulu. Ini asumsi Nunes, Salah, Luis Diaz, Thiago, Fabinho, Henderson, Robertson, TAA, Van Dijk sama itu. Oke? Nah, salah satu kelemahan Liverpool adalah wingback-nya ini seringkali sangat amat maju ke depan. Ya. Apa yang terjadi kalau seandainya wingback ke depan? Salahnya masuk, Henderson cover,
Thiago masuk, Fabinho masuk. Apa yang terjadi? This space ini kosong. Pasti dia mundur. Tapi still, space kosong ini dengan gampang sekali dimanfaatkan oleh pasukannya Pep. Ya. Dan kita juga tahu beberapa kali dalam beberapa pertandingan Liverpool sering kebobolan lewat sayap. Jadi yang penting adalah siapa perannya, bagaimana untuk mengantisipasi serangan dari City. 3 pemain ini, Fabinho, Van Dijk, dan Konate. Kalau lu lihat seringkali Konate cover satu orang, Van Dijk agak mundur kalau di counter, ya, untuk double backup man to man. Tapi yang jadi masalah kalau serangan dari sayap lewat Mahrez, lewat Foden atau Grealish di kiri karena Sterling udah nggak ada lagi. Ini kedua pemain memiliki skill yang luar biasa, ya, memiliki speed yang luar biasa. Kalau ini bisa diantisipasi oleh Klopp, gue rasa peluang untuk counter akan jauh lebih berkurang. Intinya adalah jarak antara dua pemain belakang dan Fabinho, 3 triangle ini nggak boleh terlalu jauh sehingga Konate kalau seandainya serangan dari kiri dari arah sini, Konate bisa cover, Van Dijk bisa turun. Atau Van Dijk jaga zonanya dia, Fabinho turun. Oke. At least kalau kita lihat juga banyak sekali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pemain di depan bola. That's okay. Asal transisinya itu harus dijaga dan bisa dijaga, bisa diantisipasi. Murni karena wingback-nya itu terlalu come up. Dan biasanya kalau sana TAA di sini, harusnya si Robertson kan di sini, tapi dia itu juga masuk ke dalam. Sehingga seperti yang gue tadi sebut, ada 6-7 pemain berada di depan bola, dan kalau kehilangan bola ini yang bahaya. Caranya untuk tidak kehilangan bola, kembali lagi ke teknik dasar. Akurasi passing harus kuat. Oke, kita sekarang ke City. Kita geser lagi. Bersihin dulu. Bersihin. Sekarang Liverpool yang bertahan. Fabinho agak mundur. TAA. Ini ada Robertson. Henderson. Grealish, Haaland, Mahrez, Rodri, Bernardo, Kevin De Bruyne. Kiri siapa ya? Kukurel belum ada. Cancelo dulu lah. Walker, Diaz sama siapapun itu. Laporta atau siapalah. Atau Ake. Oke. City bermain very rigid. Oke, ini yang gue maksud very rigid. Jadi semua area itu harus ada orangnya. Contoh, pada saat dia di depan, si Mahrez contoh, biasanya dia itu nggak di backup. Jadi Pep biasanya itu meninggalkan hanya satu pemain di wing, di sayap. Walker masuk ke dalam, back kiri Cancelo masuk ke dalam. Tinggal Bernardo Silva atau Kevin De Bruyne yang meminta bola, yang lebih lebih mendapatkan free roll. Oke. Striker, tugas Haaland adalah memanfaatkan ruang antar lini. Nih. Ini lini Liverpool kan? Dia akan berada di sini. Oke. Kenapa dia berada di sini? Dia lihat apakah di cover tetap sama Konate, apakah di cover oleh satu defendernya Liverpool, atau dibiarkan. Kalau dibiarkan, ada kemungkinan besar dia akan dapat bola. Oke. Tapi kalau dia di cover,
ini ada ruang kosong yang harus diantisipasi, yang gampang sekali dimanfaatkan oleh pemain City. Ini salah satu strategi Pep, sehingga di kotak-kotak ini minimal ada satu pemain. Ya. Jadi karena mereka sudah sering latihan, mereka tahu positioning. Intinya dalam strategi Pep adalah positioning. Memanfaatkan ruang between the line. Ruang yang ada antara pemain belakang, pemain tengah, dan pemain depan. Ini ada ruang kosong. Itu dimanfaatkan oleh pasukannya si Pep. Ntar gue hapus dulu biar mungkin nggak terlalu ribet. Jadi yang gue maksud ini lini belakang, lini tengah sama lini depan. Ruang ini yang sering dimanfaatkan oleh pasukannya Pep. Ruang ini sama di belakang lini terakhir. Kalau seandainya terlalu maju, terlalu high, dia bisa dengan true pass atau long ball. Maka dari itu perannya Haaland sangat penting karena Haaland kuat untuk pegang bola. Asumsi dikirim, ini Haaland asumsi dia dikirim ke kiri. Dia pegang bola di kiri. Ini ada ruang kosong yang dimana Kevin De Bruyne, Bernardo Silva bisa masuk. Ya, yang musim lalu tidak didapatkan. Nah, jadi kalau Haaland bergerak, itu bukan dia harus dapat bola. Tapi pemain-pemain lainnya harus pintar memanfaatkan ruang. Karena City selalu high press, selalu bermain dengan 7-8 pemain di depan bola. Ujung-ujungnya berapa kali kalian juga tahu rentan untuk di counter. Penjelasan Pep apa? Dia bilang kalau kita tidak bermain seperti ini, kita susah melakukan penetrasi karena lawan-lawan biasanya bermain dengan very compact defense di belakang, low defense. Ya. Maka dari itu dia bilang we have to take risk. Memang risikonya adalah kena counter. Maka dari itu counter pasti kena, tinggal berapa cepatnya si Rodri dan wingback ini turun. Oke. City lebih mengandalkan segitiga untuk melakukan sirkulasi bola cepat. Beda dengan Klopp. Kalau Klopp kan lawan digeser ke kiri, long ball ke kanan dengan skillnya salah. Nah, kalau lu tanya, kira-kira begini serangan dan defense-nya, kalau lu tanya sama gue, apakah siapa yang menang dan lain-lain, gue nggak tahu. Tapi, kalau lu tanya gue prefer strategi yang mana? Kalau gue bilang sih, gue prefer strateginya Pep. Ya, perbedaan tipis, ini bukan masalah good or bad, ini masalah selera. Ini murni masalah selera, karena gue lebih suka, ya mungkin gue background gue futsal ya. Sirkulasi bola cepat, jarak pendek, 5-6 meter, true pass, sekali-sekali skill, bisa cetak gol di depan, bisa. Karena gol itu kan bisa terjadi dari segala segi. Nggak harus dari set piece, nggak harus dilatih, bisa dengan bola atas, bola muntah, bisa shootingan, bisa deflect. That's why gue nggak mau bahas gol, tapi lebih ke siapa bermain. Perbedaan sangat tipis. Kita juga lihat musim-musim musim lalu lah, selalu menang, kalau menang atau kalah selisihnya sangat tipis lah. Maka dari itu ya, gue harap match ini untuk gue penonton netral akan menjadi lebih seru, sehingga kita terutama penonton netral itu bisa belajar dari strategi, belajar dari timing, positioning, akurasi, pemain tanpa bola. Itu yang harus kalian perhatiin, bukan hanya pegang bola. Kalau fansnya mungkin pengennya menang-menang doang, that's okay, nggak ada masalah. Tapi untuk kalian yang fans netral, semoga kalian bisa banyak belajar dari pertandingan ini, termasuk gue. Dan perhatikan satu, peran Nunes. Apakah dia kayak Firmino, apakah Salah yang turun atau Nunes yang turun. Oke? Jadi bisa kalian bandingkan dengan musim lalu. Kedua,
peran Haaland seperti apa? Apakah dia bermain seperti Aguero atau gimana? Dan gue nggak tahu apakah dia bisa bermain 90 menit juga. Kalau tidak, siapa yang gantiin? Ini yang hal-hal seperti ini yang seru dan sangat bisa dinikmati, dipelajari ya. Semoga kita menonton sebuah pertandingan yang luar biasa. Oke, sementara dalam match ini itu dulu. Kita jumpa di lain kesempatan dengan match lain yang nggak kalah serunya. Thanks for watching.